teman-teman, selamat datang di podcast Bincang-Bincang bareng Nisa. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman dari sosok-sosok yang luar biasa. Di bagian cerah ini, kita akan mengulik kisah inspirasi dari salah satu mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang aktif dan berprestasi. Bersama saya Nisa, kita akan membahas bagaimana cara mengolah waktu, menghadapi tantangan, dan tetap berprestasi di tengah padatnya aktivitas. Nah, sudah hadir bersama kita Kak Naila Salsabila. Halo Kak Nisa. Halo Kak Naila. Kak Naila ini mahasiswa aktif semester 4 IKI Jakarta dan berhasil masuk dalam top 20 Putri Hijab Influencer Banten 2026. Assalamualaikum Kak Naila, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Masya Allah ya, cantik sekali ternyata. Masya Allah, amin. Semoga kakak selalu dalam keadaan baik dan semoga semua aktivitasnya dilancarkan ya. Alhamdulillah, amin. Baik Kak Naila, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi bincang-bincang di pagi hari ini ya. Oke, pertanyaan pertama, yang kita tahu Kak Naila itu kan super padat ya aktivitasnya. Dari kuliah, tahfidz, sampai menjadi top 20 Putri Hijab Influencer Banten 2026. Gimana cara kakak sendiri membagi waktu dan menjaga keseimbangan antara semua kegiatan tersebut? Aku pribadi jujur lebih memprioritaskan kuliah terlebih dahulu ya, karena itu tanggung jawab utama aku. Kebetulan aku kuliah di hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, untuk tahfidz ini, aku mempersiapkannya untuk setoran di ba'da subuh dan juga ba'da maghrib untuk disetorkan nantinya. Nah, untuk Putri Hijab Influencer ini, karena kemarin audisinya kurang lebih 1 bulan, dan ada beberapa yang online dan juga offline dari mulai pendaftaran hingga grand final kemarin, itu dikerjakannya ketika weekend, jadi tidak mengganggu kuliah dan tahfidz aku, seperti itu. Oh iya, oke. Nah, pertanyaan kedua, dalam menjalani berbagai aktivitas itu, apakah kakak pernah merasa kewalahan atau mengalami kesulitan dalam menentukan mana prioritas utama? Jika pernah, gimana cara kakak mengatasi agar tetap fokus dan produktif? Nah, jujur aku pernah sekali kewalahan, sempat kayak stres lah, bingung harus mengerjakan yang mana. Nah, ketika itu aku membuat daftar prioritas terlebih dahulu. Jadi aku membuat list mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tentunya pasti yang mudah ya. Nah, ketika aku stres itu, aku pergi ke tempat yang sejuk seperti itu atau membeli makanan yang enak supaya mood aku tuh balik lagi, biar bahagia lagi dan bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan tentunya aku juga istirahat yang cukup. Nah, aku juga tipe orang yang selalu meminta pendapat kepada teman sendiri. Aku tuh tipe orang yang cerewet banget dan selalu meminta pendapat, kira-kira kalau aku ambil yang ini kedepannya gimana ya. Jadi seperti itu. Jadi aku tuh benar-benar cerewet banget, selalu minta masukan, dan itu meringankan beban aku, seperti itu. Oke. Terakhir nih Kak, apa pesan dan motivasi kakak untuk teman-teman semua yang ingin aktif dalam berbagai kegiatan tetapi masih merasa takut dan ragu karena khawatir nggak mampu membagi waktunya dengan baik? Nah, dari aku pribadi pesannya, jangan takut untuk mencoba aktif di berbagai kegiatan. Menurutku itu hal terpenting adalah untuk mengenali kemampuan diri dan potensi diri untuk mengatur prioritas seperti itu. Tidak harus sempurna dalam menjalankan tugas semuanya. Nah, selagi kita bisa mengatur waktu, memanage waktu seperti itu kan, kita menjaga kesehatan, kuliah dan kegiatan lainnya itu bisa mengikuti seperti itu. Justru dari berbagai kegiatan tersebut kita bisa belajar banyak hal seperti memanage waktu dan hal-hal lainnya. Kita juga bisa menambah relasi, pengalaman baru dan seru di luar sana. Pokoknya kalian harus ikuti organisasi-organisasi di luar sana yang positive vibes. Banyak sekali teman-teman seperti itu. Oke, Masya Allah ya Kak Naila ini ya. Oke teman-teman, dari cerita Kak Naila hari ini kita belajar bahwa kunci untuk tetap aktif dan berprestasi bukanlah memiliki waktu yang lebih banyak dari orang lain, melainkan bagaimana kita mampu mengelola waktu, menentukan prioritas, dan menjaga komitmen terhadap setiap tanggung jawab yang kita miliki.
Terima kasih banyak Kak Naila Sama-sama, Kak Nisa. telah berbagi pengalaman dan inspirasi bersama kita hari ini. Semoga cerita yang Kak Naila sampaikan dapat memotivasi teman-teman mahasiswa untuk terus berkembang, berani mencoba hal baru dan tidak takut untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Saya Nisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Bincang-Bincang Bareng Nisa. Dadah. Bye-bye. See you.